berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak angkatan 9. Nama saya Maimun. Nama saya Lutfi. Dan kami di sini sedang bersama Kepala SMP Negeri 29 Jakarta, yaitu Bapak Abdul Malik MSI. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabarnya, Pak Malik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayaknya lagi semangat banget nih hari Iya, ini. Masya Allah. Kalau Pak kan harus semangat. Oh, betul, Pak. Sarah, izin Pak Malik bahwa keberadaan kami di sini ingin mewawancarai Bapak. Kebetulan kita ingin mengajukan pertanyaan pemantik terlebih dahulu nih, Pak. Kita kan sedang dalam penugasan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, dalam sebuah wawancara dengan Menteri Pendidikan kita, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, yaitu Bapak Nadiem Makarim, menyatakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Nah, itu adalah yang dikatakan oleh Bapak Menteri kita Nadiem Makarim pada tahun 2020. Seperti itu ya, Pak Lutfi ya? Iya, betul. Baik, mungkin langsung saja Pak Lutfi, ada beberapa pertanyaan. Intinya sih Pak, kami di sini ya Pak, kami mau belajar dari Bapak. Betul. Jadi kami lagi belajar materi yang modulnya tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai yang dipercaya nilai kebajikan gitu Pak. Ada keputusan yang mudah diambil tentu kan Pak, tapi ada keputusan yang sulit yang menimbulkan dilema. Kira-kira ada nggak sih Pak di sini masalah atau kasus-kasus yang menimbulkan dilema bagi Bapak dalam mengambilkan keputusan? Saya berpikir setiap ini kita sebenarnya pasti ada masalah yang menimbulkan sebuah dilema. Ada dilema pasti dalam proses penyelesaiannya, proses keputusan. Pasti ada. Pasti ada ya kayak. Kira-kira gimana sih cara Bapak nih untuk menyelesaikan masalah itu, yang dilema itu? Kira-kira langkah-langkahnya gimana? Kan sulit ya Pak kalau misalnya ini benar, ini juga benar. Berarti kita harus mengambil keputusan untuk mengutamakan yang mana gitu Pak kira-kira? Oke, seperti biasa dalam proses penyelesaian sebuah masalah pasti kita buatin dulu ya. Dalam tim, setelah ada tim kita bentuk, lalu kita mencoba melihat kasusnya seperti apa. Ya, mengklasifikasi kasusnya. Lalu kita bicara dari di tim pun kita bicarakan bagaimana proses penyelesaiannya, gitu kan. Saling kolaborasi. Terus siapa sih yang dalam hal ini yang menjadi orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kita coba bicara bersama lah untuk berkolaborasi dalam mencari proses penyelesaiannya. Ya, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kira-kira menurut Pak Malik bagaimana nih ketika kita menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang tadi sudah Bapak jelaskan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira yang diutamakan yang seperti apa dan bagaimana respon dari warga sekolah itu untuk Bapak menyikapinya itu seperti apa? Oke, makasih. Pastinya pertama kita duduk bareng ya. Duduk bareng semua orang-orang yang terlibat dalamnya. Setiap penyelesaian mungkin alternatif yang ada disampaikan, kita melihat plus minusnya di mana. Pasti kan setiap keputusan ada plus dan minusnya. Tapi kita mencari sebuah penyelesaian di mana meminimalisasi permasalahan. Jadi saling berkontribusi dalam proses penyelesaian, kita diskusi bersama, lalu kita mengambil mana yang terbaik buat kita. Sehingga akses tadi antara kepentingan kita ambil keputusan tadi, ya betul-betul memang keputusan yang terbaik loh. Oke Pak. Oke, jadi tadi Bapak juga sudah sampaikan ya Pak bahwa
utamanya ini yang di garis tebal lah, utamanya upaya kolaborasi ya Pak, penting sekali ya Pak ya. Jadi Kerjasama dalam tim mengambil ya. kerjasama tim. Nah, menurut Bapak nih, pengambilan keputusan yang efektif itu gimana sih Pak? Dari mana kita tahu kalau keputusan kita ambil tuh bakal efektif? Gitu. Kira-kira gimana Pak? Oke, dari permasalahan ada, kita identifikasi dulu ya. Identifikasi permasalahan ada, lalu memang kita mencari juga dari pihak-pihak yang memang terjadi di dalamnya gitu kan ya. Obrolkan bersama, sekali lagi efektif nanti penyelesaian itu ya tidak menimbulkan problem baru gitu loh. Jangan sampai menyelesaikan problem justru timbul problem gitu loh. Yuk kita pakailah yang pegadaian itu loh. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jangan bermasalah tambah masalah, nah ini gitu. Berarti kalau punya masalah ke pegadaian ya Pak? Luar biasa Pak Malik ya. Jadi menurut Bapak ini hal-hal apa saja yang kiranya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan yang merupakan dilema etika? Oke, tantangan pasti ada ya. Pertama pasti karena ketidaksepahaman gitu ya. Jadi karena ketidaksepahaman maka itu akan timbul tantangan. Tapi selama itu kita diskusikan, kita bicarakan, maka tantangan itu akan menjadi semakin kecil. Sehingga kita melakukan sebuah penyelesaian yang betul-betul efektif buat kita bersama. Jadi tantangan itu dengan adanya kebersamaan tidak ada lagi namanya tantangan ya, Iya. perjuangan bersama gitu ya Pak ya. Oke Pak, jadi untuk pertanyaan selanjutnya, untuk dalam penyelesaian masalah nih ya Pak, penyelesaian kasus itu ada nggak sih Pak waktu atau tenggat waktu tertentu di tempat tertentu atau ada jadwal tertentu selama proses penyelesaiannya? Sangat tergantung kasusnya ya. Kalau ada hal-hal yang urgent, kita nggak perlu nunggu-nunggu gitu ya, harus saat itu gitu kan ya. Maka kita selesaikan. Tapi kalau ada hal-hal memang ini kita butuh seleksi, kita butuh cek kembali, kita butuh timeline-nya, kalau kita membutuhkan orang-orang lain, tim lain segala macam penyelesaian, maka itu ya kita kembali timeline-nya ada. Tapi kasus-kasus yang sifatnya urgent ya nggak perlu langsung nunggu-nunggu gitu, nah harus sehari itu seperti itu. Biasanya Pak, kalau menyelesaikan masalah itu kan ada prosedur-prosedurnya ya. Untuk tahapan yang utama nih, yang biasa Pak Malik lakukan itu langkah kiatnya apa sih, tipsnya biar buat belajar nih ya. Kita belajar juga nih biar, oh iya kita mencontoh Pak Malik udah buat prosedur itu berhasil loh penyelesaiannya seperti itu. Pasti memang ini ya, setiap penyelesaian kita ada SOP ya. SOP. Yang pertama misalnya kita bentuk timnya. Setelah bentuk timnya, kita melihat siapa sih yang terlibat di dalamnya. Lalu kita juga mengidentifikasi masalahnya. Identifikasi masalah nih. Lalu setelah mengidentifikasi masalah, kita mengidentifikasi juga alternatif penyelesaiannya gitu kan. Nah, semua alternatif penyelesaian tadi kita bicarakan, diskusikan dalam tim gitu loh. Sehingga mencari penyelesaian yang betul-betul efektif. Permasalahan yang penyelesaian yang betul-betul tidak menimbulkan masalah kembali. Itu yang kita lakukan. Dan tentunya itu atas perencanaan bersama. Betul, ya Pak ya. pastinya kan tadi ada kolaborasi Luar bersama. biasa. Jadi Kita keputusan bisa itu diambil, dipahami oleh semua ya Pak, dipahami dan dilaksanakan juga bareng-bareng karena rasa kepemilikan mungkin ya Pak ya, kami dilibatkan. Oke, terus tadi kan kalau tadi ada tantangan, ada hal-hal yang sulit gitu ya. Kira-kira ada nggak sih Pak faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan? Hal-hal yang bermudah tadi pertama kesepahaman ya. Kita saling paham, kita memiliki tujuan yang sama di sekolah ini gitu kan ya. Kita punya pendelegasian, itu yang membuat kita kerja kita menjadi lebih apa ya, lebih mudah lakukan. Dengan pendelegasian tadi kita berikan sebuah kesempatan, kepercayaan melakukan itu semua. Tapi tetap harus kita progres gitu ya. Setiap apa yang dilakukan harus ada progres dari kita. Enggak lepas itu saja gitu kan. Jadi tetap terpantau, tapi kita diberikan sebuah kepercayaan dan sebuah masalah. Ya, luar biasa sekali. Pertanyaan terakhir Pak Malik, izin, kira-kira dari semua yang telah Bapak sampaikan tadi, apa nih pembelajaran yang bisa Bapak petik dari pembelajaran Bapak sendiri sebagai pengalaman Bapak yang mengambil keputusan tadi sebagai seorang pemimpin? Ya, selalu saya katakan bahwa setiap permasalahan tadi, setiap kita pasti punya masalah. Setiap kita punya masalah. Nggak ada yang lepas dari masalah. Yang kedua, bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Itu udah yakin, kita harus yakin tuh. Yakinkan bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Lalu setelah itu dia juga berharap bahwa
penyelesaian yang kita ambil jangan sampai juga menimbulkan permasalahan yang baru. Iya. Itu mungkin dasarnya. Luar biasa, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak Malik ya Dapat atas banyak, pembelajaran apa ya, ilmunya ya. dapat insight baru Benar-benar ya insight dari baru. Pak Malik. Insya Allah bermanfaat Bapak. Amin, Buat kami. Amin, Sukses sangat semuanya. bermanfaat Sukses Bapak. semuanya. Mohon terus doanya, Amin. bimbingannya ya untuk kita semua agar bisa menjadi pemimpin yang seperti Bapak menjadi teladan untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik, saya Terima kasih, izin Pak pamit ya Malik. Pak ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Izin saya Maimun dari calon guru penggerak angkatan 9 ingin mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nah, sedikit pertanyaan pemantik ya Pak ya. Dalam sebuah wawancara, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dari Bapak Nadiem Makarim menyatakan bahwa beban dan amanah kepemimpinan adalah mengimbangi semua prioritas yang terpenting. Nah, tugas saya dalam pendidikan adalah melakukan yang terbaik. Apa yang diinginkan kadang-kadang belum tentu itu yang terbaik. Dan untuk membuat perubahan, apalagi perubahan yang transformasional, pasti ada kritik. Sebelum mengambil keputusan, tanyakan apakah yang kita lakukan berdampak pada peningkatan pembelajaran murid. Itu kata Bapak Nadiem Makarim pada tahun 2020. Nah, yang saya ingin tanyakan nih Bapak, izin yang pertama, selama ini kira-kira bagaimana menurut Bapak ketika ada indikasi masalah yang di awal itu diidentifikasinya itu seperti apa sebagai seorang pemimpin? Oke. Ya memang kalau kita bicara kebijakan, apalagi kita sebagai pemimpin ya, entah di rumah tangga atau sebagai sekolah-sekolah seterusnya, itu sangat sangat berpengaruh terhadap kebijakan tersebut. Maksud saya begini, kebijakan itu kan sifatnya semacam undang-undang yang harus dijalani oleh orang-orang yang memang kita tuju gitu kan. Oleh karena itu sebagai pemimpin hemat saya ketika membuat kebijakan itu memang harus penuh perhitungan. Apalagi kalau kita melihat dari sisi pendidikan, kita sebagai guru atau sebagai pendidik apapun fungsi kita ini memang berdampak sangat luas. Kenapa saya katakan begitu? Karena dia akan membuat kerangka berpikir siswa terutama ya itu menjadi sesuatu yang dipertaruhkan gitu kan. Oleh karena itu kalau kebijakan itu tidak berpihak pada masyarakat, menurut saya itu jelas merugikan masyarakat. Baik banyak kebijakan-kebijakan yang kalau saya perhatikan ya itu ada yang bersifat politik ya, ada yang bersifat kepentingan pribadi, kepentingan partai, kepentingan partisan lain, sehingga hasilnya nggak bagus. Kita maklum lah bagaimana sekarang tahun politik ya, itu banyak terjadi diskomunikasi, disintegrasi, kemudian juga perlakuan rakyat sama pemimpin sudah tidak bagus lagi, tidak ramah lagi. Kenapa? Karena kebijakan tadi yang salah. Ya, apalagi saya kata lagi kalau ketika memang guru, apalagi kepala sekolah, itu harus hati-hati mengambil kebijakan. Harus pro rakyat. Oke, ini menurut saya. Terima kasih Bapak, luar biasa, dan jawaban dari Bapak ini banyak ilmu yang saya dapati ya. Nah biasanya nih Pak, ketika kita mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin yang memang kita seorang diri, kemudian ada bawahan-bawahan ya, pendidik, warga sekolah lainnya yang lingkupannya cukup luas, itu kan pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah ketika ada di antara warga sekolah yang memang kontra, bagaimana sikap Bapak menyikapinya? Ya memang sebuah kebijakan itu nggak mungkin pro semua, itu pastilah. Biar bagaimanapun kita berhadapan dengan berbagai macam kepala ya, apalagi status sosial mereka, pendidikan mereka, agama mereka itu berpengaruh ya kalau pikir ya. Oleh karena itu sebenarnya kalau terjadi gejolak ya, gejolak itu biasa. Tetapi kita sebagai pemimpin hemat saya sudah berantisipasi itu, ya kan, agar ketika terjadi gejolak itu ya kita maklum.
Oleh karena itu langkah-langkah kita ambil dari kebijakan harus memang mewakili kepentingan mereka. Sebab kalau tidak terwakili pasti mereka berontak. Jadi saling memberi Betul, manfaat saling ya, Pak baik. ya. Take and give-nya harus ada. Iya, take and give-nya. Insya Allah luar biasa sekali, sudah terjawab ya 3 pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan yang keempat ya Pak ya. Nah kira-kira hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak kira efektif dalam pengambilan keputusan dan pada kasus-kasus dilema etika apa? Karena kan kalau di jenjang sekolah itu banyak sekali, apalagi tingkat SMP ya Pak ya. Beberapa kasus yang mungkin bisa Bapak sharing untuk kita ambil pelajaran nih. Iya. Ya kalau saya perhatikan ya gitu. Kadang-kadang memang ketika pimpinan kebijakan itu memang tanpa mempelajari kondisi suasana masyarakat. Dan itu tentang wali murid ya. Mestinya memang sebagai kepala sekolah sudah memahami itu. Bahkan ada persatuan wali murid ya. Kemudian ada segala macam lah yang notabene itu memang sebagai wakil nggak langsung dari masyarakat wali murid. Oleh karena itu hemat saya kepala sekolah atau pimpinan ini memang harus cerdas mengambil keputusan sehingga nanti kesan-kesan itu mereka terpuaskan. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa nggak boleh arogan ya. Kadang-kadang kepala sekolah arogansi tinggi ya. Wah ini kepala sekolah nih, lu kan murid harus turut dong. Nggak bisa. Ini zaman sekarang emang saya orang cerdas ya. Orang cerdas sehingga kepala sekolah nggak jadi lagi sebagai raja kecil, nggak bisa itu. Dia justru kan sebagai pelayan, kodim ya sebetulnya. Tapi itu harus kita, jadi manajer kita sebagai kepala sekolah terus dirubah. Yang tadi memang merasa di atas, sekarang ya top down harus ke bawah. Inilah pemimpin yang hemat saya dicintai rakyat. Begitu ya? Yang ideal dan menjadi teladan. Oke, ideal dan teladan. Itu yang itu kan rasul contoh kan begitu. Itulah contoh rasul. Ya, terima kasih Bapak. Lanjut ketika memang kita menghadapi seseorang yang pemikirannya itu meskipun kita sebagai seorang pemimpin ternyata kekeh juga gitu ya Pak ya. Nah kira-kira untuk mengumpulkan, biasanya kalau kepala sekolah itu punya tim ya, apakah itu wakil, staf dan seterusnya. Nah itu apakah ada jadwal tertentu yang memang sudah dibuat untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada atau fleksibel? Oke. Setiap kadang-kadang pemimpin itu kan membuat kebijakan, dia memaksakan segala orang taat sama dia kan. Sebetulnya nggak begitu. Oleh karena itu harus ada sikap-sikap yang bijaksana, kemudian sikap-sikap preventif. Contohnya gini, mereka kan punya wakil ya, dari bidang kesra, dari bidang kurikulum, bidang kesehatan, macam-macam. Mereka yang harusnya bergerilya di bawah ya, nanti mereka buat laporan kepada sekolah. Saya kira data-data ini untuk mengambil kebijakan menjadi memang bahan pertimbangan si kepala sekolah. Sebab biar pun kepala sekolah nggak tahu persis ya, yang tahu ya tadi tim tadi gitu. Khususnya pendidik yang memang terjun langsung dalam kelas. Betul. Gitu ya. Karena mengingat kalau wakil itu kan belum seluruhnya benar-benar mengajar full waktunya untuk lebih kepada administrasi urusannya. Ya luar biasa. Kira-kira nih Pak, adakah faktor-faktor yang memang selama ini mempermudah ataupun membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema tadi? Ya, saya ulang lagi memang pertama sikap begini jangan arogan, itu pertama kali. Kedua, apa yang kebijakan yang dibuat memang kepentingan masyarakat luas, ya kan. Kemudian hal yang paling pokok bahwa jangan sampai keputusan ini ada pesan-pesan tertentu katakanlah dari penguasa, gitu kan. Itu tuh bahaya itu. Bahaya. Kan banyak loh kepala sekolah yang punya kepentingan sendiri gitu ya. Mungkin suatu partai itu kan, tentu kalau sekali mas saya nggak. Jadi semua itu harus dikesampingkan. Sehingga dampak itu mas saya akan kecil. Bang kalau tidak ada dampak itu nggak mungkin, pasti berdampak. Tapi kan kita mencoba memperkecil ya. Itu supaya itu nggak gejolak terjadi di masyarakat yang menjadi beban kita dan mereka subjek ya sebagai objek kebijakan kita. Jadi memang tidak lagi memikirkan kepentingan pribadi tapi lebih kepada warga sekolah masyarakat yang luas gitu ya Pak ya. Dan tentunya untuk kebaikan bersama seperti itu. Terima kasih banyak Bapak, apa yang sudah disampaikan luar biasa sekali pembelajarannya. Kira-kira apa saja nih yang menurut Bapak yang bisa dipetik dari pengalaman terhadap pengambilan keputusan tadi, hikmah-hikmahnya, atau mungkin ada
tips and tripsnya itu seperti apa agar kita bisa menjadi seorang pemimpin yang bijak, yang baik dan senantiasa menjadi teladan baik di lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, apalagi di dalam keluarga. Iya, pertama memang si pengambil kebijakan dan seterusnya ya, itu harus amanah. Amanah. Bab, kalau dia berpikir kepentingan lain, hemat saya pasti ya itu keputusan nggak laku ya. Bab akan terjadi discommunication kan antara. Kalau amanah enggak, bab amanah itu kan sifat yang memang kepentingan ya di luar dia kan, itu amanah. Kedua, dia harus jujur. Apa yang dia buat dalam kebijakan ya dia sebagai role model ya, contoh kan, itu apa namanya? Jadi buat-buat. Iya, bab itu kan harus uswah kan. Yang ketiga yang menurut saya harus merakyat. Ya, artinya merakyat yang saya maksud adalah untuk kepentingan orang lain, bukan kita dan seterusnya. Jadi untuk orang lain, siapa yang paling murid dalam masyarakat. Saya pikir itu tiga sifat itu memang saya yang paling membuat dia akan laku ya kebijakan kita, dan kita akan disimpati oleh orang lain, timbul simpati mereka pada kita. Kalau enggak kontradiktif. Luar biasa, terima kasih banyak Pak Haji, luar biasa untuk pembelajarannya hari ini tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Semoga siapapun nanti yang menyaksikan dan khususnya saya pribadi dapat meneladani apa-apa yang sudah disampaikan sebagai ibroh untuk kita semua. Terima kasih, saya akhiri Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.